Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait artikel pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 7 SMP Pelangi. Adapun anggota dari kelompok 6 ada Armita Desi Mahira dengan NPM 2010306019, Farah Anggraini dengan NPM 2010306087, dan saya sendiri Erina Nurmaida dengan NPM 2010306093. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tindakan. Kemampuan pemahaman konsep diperlukan untuk memahami tiap-tiap topik dalam matematika yang tersusun secara logis dan sistematis oleh subtopik yang membangunnya. Berdasarkan hal tersebut, penguasaan konsep materi dalam matematika haruslah menjadi prioritas utama. Apabila siswa dapat menguasai suatu konsep dengan baik, maka berbagai macam variasi soal dan permasalahannya akan mudah diatasi. Berdasarkan data awal dari kelas 7B, kelas 7D, kelas 7F SMP Pelangi, bahwa motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika siswa masih lemah. Bagi mereka, matematika sampai sekarang masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Sehingga ketika proses pembelajaran matematika berlangsung, motivasi belajar masih rendah untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Belajar adalah kegiatan atau aktivitas penting setiap manusia, termasuk di dalamnya belajar, bagaimana seharusnya belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok yang tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, motivasi belajar merupakan suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri siswa yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Pemahaman menurut Mulyasa merupakan kemampuan ke dalam kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Sedangkan menurut Susanto, konsep merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Jadi, pemahaman konsep matematika adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggambarkan, serta menjelaskan mengenai matematika. Untuk selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 di SMP Pelangi. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode ex post facto, yaitu untuk melihat ke belakang penyebab atau faktor terjadinya sesuatu. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Pelangi, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sampel kelas 7B, 7D, dan 7F. Yang ketiga ada instrumen. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Angket dalam penelitian ini berupa pernyataan untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar. Dan yang keempat, ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematis berdasarkan skor motivasi siswa kelas 7B, 7D, dan 7F dengan perhitungan manual dan bantuan SPSS. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, kita menggunakan uji normalitas. Untuk menguji normalitas data yang digunakan, kami menggunakan perhitungan manual berupa uji Lilliefors dan bantuan SPSS. Yang pertama,
menggunakan perhitungan manual. Untuk keputusan uji kelas A yaitu berdistribusi normal, keputusan uji kelas B yaitu tidak berdistribusi normal, keputusan uji yang D itu tidak berdistribusi normal, dan keputusan uji kelas F itu berdistribusi normal. Kemudian kita menggunakan perhitungan SPSS. Didapat nilai signifikasi P pada uji Shapiro-Wilk adalah untuk kelas B yaitu 0,017 kurang dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Untuk kelas D yaitu 0,028 itu kurang dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Kemudian ada kelas F, didapat hasil 0,140 lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk, data yang kita gunakan adalah kelas 7B, 7D, dan 7F. Kemudian, untuk datanya seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ada beberapa data yang tidak berdistribusi normal, maka kita bisa uji menggunakan uji non-parametrik, yaitu berupa uji ANAVA satu jalan non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Dengan langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis H0 itu sama dengan tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan skor motivasi siswa kelas 7B, 7D, dan 7F. Kemudian H1-nya, ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan skor motivasi siswa kelas 7B, 7D, dan 7F. Kemudian yang kedua kita menentukan tingkat signifikasinya yaitu alfa sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga, menggunakan statistik uji. Untuk rumusnya seperti yang tertera pada tampilan, H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dengan sigma RJ kuadrat dibagi NJ dikurangi 3 dikali N plus 1. Untuk faktor koreksinya sendiri yaitu 1 dikurangi sigma TJ pangkat 3 dikurangi TJ dibagi N pangkat 3 dikurangi N. Dengan H koreksinya sendiri yaitu H dibagi faktor koreksi. Kemudian kita lanjut langkah yang keempat yaitu komputasi atau perhitungan. Dengan tabel sebagai berikut, di sini ada kelas B, DF, dan kemudian di ranking. Kemudian kita peroleh N1-nya itu sama dengan 32, N2 32, N3-nya 32, sehingga N seluruhnya yaitu 96. Sehingga hasil H diperoleh min 35,95980992. Baik, untuk yang selanjutnya itu kita bisa menghitung dengan menggunakan faktor koreksi apabila ada sampel yang bernilai sama. Untuk data yang sudah tertera itu, kita bisa menghasilkan untuk faktor koreksinya 0,9932. Jadi untuk H koreksinya, kita bisa bagi dengan H dibagi dengan faktor koreksi menghasilkan negatif 36,2060. Untuk langkah yang kelima, ada daerah kritis. Dengan rumusnya itu DF sama dengan K dikurangi 1. Karena ada 3 data, jadi kita menggunakannya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk tingkat signifikansinya sama dengan 5% atau sama dengan 0,005. Kita menggunakan T-square-nya 0,05,22 sesuai dengan tabel yaitu menghasilkan 5,991. Untuk langkah yang keenam, kita ada keputusan uji. Karena K sama dengan 3 dan NJ elemen 5 atau J-nya itu kan 1, 2, dan 3 atau NJ kurang dari sama dengan 5, maka hitungnya tadi udah ketemu yaitu negatif 36,602060 dan tabelnya udah ketemu 5,991. Karena H hitung kurang dari sama dengan H tabel atau sama dengan negatif 36,2060 kurang dari 5,991, jadi bisa kita simpulkan karena H hitung kurang dari sama dengan H tabel, maka H0-nya diterima.
Kita bisa simpulkan dengan tingkat signifikansi 5% belum cukup membuktikan atau menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan skor motivasi siswa kelas 7B, 7D, dan 7F. Untuk perhitungan yang kedua itu bisa kita gunakan dengan uji SPSS. Itu hasilnya yaitu seperti yang tertera, pengambilan dan interpretasi berdasarkan output tes statistika SPSS di atas, kita ketahui bahwa nilai asintotik adalah sebesar 0,832 itu lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0-nya diterima, yang berarti tidak ada perbedaan atau sama yang nyata atau signifikansinya atau kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan skor motivasi siswa kelas 7B, 7D, dan 7F. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa skor motivasi tidak berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep antara kelas 7B, 7D, dan 7F. Baik, untuk kesimpulan dari artikel yang telah kami buat itu, berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab yang tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara skor motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika, yaitu sebesar 0,832, atau dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 7B, 7D, dan 7F SMP Pelangi itu sama. Sesuai dengan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar hasil penelitian tersebut dapat membantu dalam meningkatkan hasil pembelajaran matematika di sekolah, sehingga hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan, yaitu bagi kepala sekolah sendiri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah atau kegiatan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, bagi guru, itu bisa kita gunakan untuk memanfaatkan bahan ajar ataupun media pembelajaran yang menarik, serta guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien agar motivasi anak menjadi meningkat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun artikel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait artikel yang telah kami buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.